warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang masa pandemi COVID-19 ini harus menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Baik, Bu. Sekarang Ibu absen dahulu ya sebelum mulai pembelajaran. Baik, Bu. Panji, Hadir. Rosi, Hadir. Suci, Hadir. Aulia, Hadir. Farhan. Sakit, Bu? Ada suratnya? Ada. Ya, nanti diletakkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Fada, Hadir. Safik, Hadir. Raisa, Hadir. Muhammad, Hadir. Hardan, Hadir. Salik, Hadir. Niko, Hadir. Nugraheni, Hadir. Dwi. Hadir. Sebelum mulai pembelajaran, sekarang berdoa dulu ya. Aulia yang memimpin doa karena Aulia berangkatnya lebih awal. Baik, Bu. Anak-anak, kalian harus disiplin dan rajin belajar karena agar cita-citanya tercapai. Sekarang agar belajarnya semangat, siapa yang berani menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Saya, Bu. Baik, sekarang Aulia, ayo menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita mulai pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, sama SPDB ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang IPA dahulu, yaitu bagian-bagian dari saluran pencernaan pada manusia, beserta fungsi dan apa aja yang ada di dalamnya. Pencernaan manusia melalui dua proses, yaitu 1. Secara mekanik. Proses pencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Secara kimiawi, proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan karena ketika masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Untuk dapat mengolah berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang berfungsi melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Contohnya ini seperti gambar di sini. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan. Paling awal, di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutuskan rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu populasi. Pada proses populasi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Kerongkongan atau esofagus. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran yang
pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya. Di saluran pencernaan, pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya. Di saluran pencernaan, gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi. Hal ini memungkinkan kamu untuk tetap bisa menelan makanan sambil bergantung di atap. Lambung, ventriculus. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut chyme atau chyme dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kamu pasti sering mendengar yang namanya asam lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana, tapi ternyata di lambung itu juga terjadi pencernaan secara mekanik loh. Lambung adalah bagian paling elastis di seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Dinding lambung terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung, mirip saluran pencernaan lainnya. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis, eksterna, dan serosa. Nah, di lambung lapisan muskularis itu lebih tebal. Ada lapisan otot halus, tambahan yang bantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk ke lambung. Usus halus, intestinum. Walaupun saat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus halus terdiri atas A. Usus 12 jari melakukan proses pencernaan secara kimiawi. B. Usus kosong atau jejunum. Usus tempat sebagian besar menyerapkan zat-zat makanan terjadi. Usus absorpsi. Usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Di usus masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristalsis maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Pada proses pencernaan, usus mendapatkan bantuan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter. Tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar, sebenarnya di usus besar juga tetap terjadi proses pencernaan. Tapi di usus besar, pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tapi dilakukan oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Bakteri-bakteri ini akan mencerna bagian stem yang nggak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh tempat, menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen, sulfida, dan merkaptan. Anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh.
Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Sekarang pembelajarannya sampai di ini dahulu ya. Sekarang Ibu ingin membagi kelompok. Berhitung 1 sampai 3 ya anak-anak. 1, 2, 3. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk menyimpulkan organ sistem pencernaan manusia. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, nanti diletakkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Ibu tanya, apa sih iklan itu? Apakah ada yang tahu pengertian iklan itu apa? Saya tahu. Ya, Aulia tahu ya. Coba jelaskan tentang pengertian iklan itu apa? Baik, Bu. Pengertian iklan adalah informasi yang dibuat oleh seseorang, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan menawarkan barang atau jasa kepada pembaca masyarakat luas. Ya, benar sekali jawabannya Aulia. Beri tepuk tangan buat Aulia. Ya, Ibu menjelaskan lagi ya. Jenis iklan dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, iklan niaga dan non-niaga. Tujuan iklan penawaran, permintaan dan pengumuman, dan ruangnya iklan baris dan kolom. Ciri-ciri bahasa iklan biasanya singkat, padat, jelas, menarik, dan memikat, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Beberapa ciri-ciri tersebut sering dijadikan pedoman bagi setiap orang sebelum membuat iklan. Namun tidak hanya itu, si pemasang atau pembuat iklan juga harus mengetahui unsur-unsur dalam sebuah iklan. Selain media cetak, penyampaian iklan biasa juga dilakukan di media audio dan elektronik. Paling sering kita jumpai tentu saja di media elektronik, seperti iklan di televisi, radio, dan internet. Iklan baik media elektronik dan cetak memiliki unsur-unsur yang sama. Berikut ini unsur-unsur iklan beserta penjelasan dan contohnya. Perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian pembaca. Contohnya dengan menggunakan gambar dan kalimat yang menarik. Minat. Setelah dapat mencuri perhatian, maka timbul rasa ingin tahu dari si pembaca atau konsumen mengenai apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Baca juga pengertian iklan permintaan, penawaran, dan pengumuman. Keinginan. Adanya suatu cara untuk menggerakkan keinginan dari konsumen. Rasa percaya. Agar mendapatkan rasa percaya dari pembaca, maka sebuah iklan harus berisi kata-kata atau peragaan yang dijadikan sebagai pembuktian. Tindakan yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari proses pemasaran, yakni untuk menarik agar konsumen membeli atau menggunakan barang dan jasa yang telah ditawarkan. Apakah ingin ada yang bertanya, anak-anakku? Saya, Bu. Baik, Raisa ingin bertanya apa, Raisa? Unsur-unsur iklan apa aja, Bu? Bisa diulang? Boleh, Ibu ulang ya. Unsur-unsur iklan yaitu yang pertama, perhatian, yang kedua, minat, yang ketiga, keinginan, yang keempat, percaya, yang kelima, tindakan. Sekarang kita belajar SBDB. Sekarang Ibu tanya, apakah ada yang tahu tangga nada itu apa? Saya, Bu, tapi Ya, silahkan, Fitri. Tapi saya taunya tangga nada yang ada di musik-musik itu. Iya benar, tangga nada itu yang ada di
di musik-musik itu. Tapi jawabannya kurang tepat. Tangga nada yang benar itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak. Satu, satu setengah, satu, satu setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do atau sama dengan C dan bersifat riang gembira. Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak. Satu setengah, satu, satu setengah, satu, satu. Biasanya diawali dan diakhiri nada la sama dengan A dan bersifat sedih. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemukan pada lagu anak-anak. Sebaliknya, lagu bertangga nada minor kebanyakan pada lagu anak muda, terutama lagu-lagu yang menceritakan kesedihan hati. Hal ini dapat kamu cirikan pada lagu yang kurang bersemangat dan sedih. Nih bedanya tangga nada mayor, tangga nada minor. Tangga nada mayor itu lebih bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu bertangga nada mayor aturan lain maju, tak gentar, halo-halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Tangga nada minor kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A, mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bangsa. Sekarang kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi Ibu menjelaskan, apakah kalian sudah jelas semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang buat mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Ibu ingin bertanya kepada Rosi. Iklan memiliki fungsi untuk apa sih, Rosi? Mempromosikan sesuatu. Baik sekali, jawabannya betul sangat. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada Aulia. Penyerapan kembali air merupakan fungsi dari apa sih, Aulia? Usus besar, Bu. Benar sekali, betul sekali jawabannya. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada Raisa. Raisa tahu nggak tentang lagu yang terdengar kurang bersemangat saat menyanyikannya? Biasanya menggunakan tangga nada minor. Betul sekali. Baik sekali jawabannya. Anak-anak Ibu pintar-pintar sekali. Terus semangat belajar dan tetap tingkatkan semua pembelajaran hari ini. Ibu tidak memberi PR untuk kalian ya. Ya, Bu.
kalian terus bersemangat, rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Tetapi walaupun kalian masih kelas 5, kalian harus membantu orang tua. Kalian harus patuh terhadap orang tua, dan kalian harus tetap semangat ya, dan harus pandemi ini harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian bermain boleh bermain, tetapi hanya di lingkungan rumah saja, tidak boleh jauh-jauh. Itu pun harus berjarak, dan sebaiknya lebih baik itu di rumah saja, belajar di rumah, terus main di rumah juga, nggak boleh kemana-mana. Ya, itu pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajarannya hari ini, Bu. Sama-sama anak-anakku. Bertemu di hari selanjutnya ya. Dadah.